Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi audit mengenai audit ekuitas. Baiklah, saya Cynthia Kurnia Putri, BP 190107-2011 akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu sifat audit ekuitas. Menurut PSAK tahun 2002, pasal 49, ekuitas merupakan hak residual atas aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas ini yaitu suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau kepentingan pemilik suatu perusahaan terhadap harta perusahaan tersebut. Selanjutnya, ekuitas dari segi perusahaan. Dari segi perusahaan, ekuitas merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaannya, ekuitas merupakan bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan. Yang selanjutnya, di dalam suatu perusahaan perorangan, modal atau ekuitas ini terdiri atas modal pemilik tunggal. Jadi, laba yang diperoleh dalam satu periode serta jika ada tambahan-tambahan atau setoran modal dalam satu periode tersebut akan menambah saldo modal, dan kerugian yang diderita dalam satu periode ataupun pengambilan yang dilakukan oleh pemilik akan mengurangi saldo modal. Selanjutnya, ekuitas di dalam suatu firma atau partnership. Ekuitas terdiri atas modal lebih dari satu partner. Modal masing-masing partner ini akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran modal dan akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pengambilan prive dari masing-masing partner tersebut. Selanjutnya, ekuitas dalam badan hukum berbentuk operasi. Modal pokoknya biasanya yaitu dari simpanan pokok anggota yang tidak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil alih kembali pada saat seorang anggota mengundurkan diri. Kekayaan bersih koperasi ini adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Selanjutnya, beberapa contoh ekuitas. Yang pertama yaitu modal perseroan terbatas yang terdiri dari saham. Saham yang terdiri atas saham preferen, saham biasa, serta akun tambahan modal yang disetor. Untuk saham biasa, merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Jadi, pemilik saham biasa ini tidak memiliki hak istimewa. Sedangkan saham preferen, yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap. Dan juga, pemilik saham preferen ini memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Yang ketiga, modal yang bersumber dari sumbangan atau donated capital yang dapat dilaporkan sebagai bagian dari modal disetor. Yang keempat, premium agio atau diskon disagio dari hasil penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Yang kelima, selisih penilaian kembali aktiva tetap untuk suatu perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu retained earnings atau laba yang ditahan atau sisa laba tahun sebelumnya atau defisit atau accumulated losses yang merupakan sisa rugi tahun sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke materi tujuan pemeriksaan ekuitas. Yang pertama yaitu untuk pemeriksaan apakah terdapat internal kontrol yang baik atas ekuitas dan masuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen dan sertifikat saham. Dan ada beberapa ciri dari internal kontrol yang baik atas permodalan adalah terbagi atas 4, yaitu setiap perusahaan modal atau penambahan atau pengurangan harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi perusahaan. Untuk perusahaan yang berbentuk PT, setiap perubahan harus melalui perubahan akte pendirian dan pengesahan dari Menteri Kehakiman untuk perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri PMDN. Harus diotorisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Negeri. Untuk PAM harus diotorisasi oleh BKM dan disetujui oleh Presiden Indonesia melalui SK Presiden untuk perusahaan yang akan go public
harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Bapepam. Yang B, pemberian dari pembayaran dividen harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Biasanya dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh direksi perusahaan dan disahkan oleh RUPS untuk perusahaan yang go publik yang selama 3 tahun berturut-turut tidak membagikan dividen, yang akan dikenakan sanksi oleh Bapepam, yaitu harus di-listing dikeluarkan dari bursa saham. Dividen yang dibagikan perusahaan bisa dalam bentuk cash dividend, stock dividend, property dividend, dan liquidity dividend. Keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, yaitu direksi, dewan komisaris, rapat pemegang saham, RUPS, maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, SAK, dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Baiklah, saya Puja Marisa akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu prosedur audit ekuitas. Pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas ekuitas dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen, serta sertifikat saham. 2. Minta kopi dari akta pendirian, SK pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM, SK BKPM atau BKPMD, SK Bapepam, SK Presiden untuk disimpan dalam permanent file. 3. Cocokkan data yang ada dalam pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. 4. Untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. 5. Jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan A. Beberapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. B. Jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock dan preference stock, serta dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. C. Nilai rincian pemegang saham. 6. Periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earning atau DCFIT untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment retaining earning atau defisit memang reasonable dan jumlahnya cukup material. 7. Seandainya ada pembagian dividen, periksa apakah A. Dividen dibagikan dalam skala bentuk cash dividend, stock dividend, atau property dividend. B. Pencatatannya sudah benar baik pada waktu deklarasi dividen maupun pada saat pembayaran dividen. C. Sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang melalui notulen rapat direksi dan rapat umum pemegang saham. D. Aspek perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 8. Periksa apakah akumulasi perusahaan sudah melebihi modal disetor. Kalau ini terjadi, pertimbangan going concern perusahaan. 9. Pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau Biro Administrasi Efek. 10. Seandainya ada treasure stock, A. Periksa bukti pembelian dan otorisasinya. B. Periksa bukti penjualannya dan otorisasinya jika treasure stock dijual kembali. C. Tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasure stock. Apakah untuk memperbaiki harga pasar saham perusahaan atau untuk dibagikan sebagai saham bonus? D. Perhatikan bahwa treasure stock tidak berat atas pembagian dividen. 11. Periksa apakah penyajian ekuitas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai. 11.
Periksa apakah penyajian ekuitas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia atau SAK. 12. Buat kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas.